utawi dawuh ingkang panjenengan kala wau mirengaken utawi panjenengan kaji kados dawuh ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunya niku ladangi sawahe kebone akhirat. Kula panjenengan sedaya niku jauh-jauh hari sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disediakan lahan yang begitu luas, tambang-tambang, kilang-kilang, kebun, sawah dan sebagainya untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Jenengan kula itu berbuat baik, melakukan kebaikan, tidak usah menunggu nek wis dadi pejabat, nek wis sugih, nek wis pinter, tidak. Nggih. Melakukan baik itu semua tergantung pada niat kula panjenengan sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu, sederek sedaya rahimakumullah ingkang wonten siang menika, kula panjenengan sedaya niku ngambah dalanipun Gusti Allah, murih dalanipun Allah. Ini berbagai macam cara. Nggih Pak nggih, Bu nggih. Nggih. Orang berbondong-bondong akan meninggalkan yang namanya perkara-perkara yang bersinggungan, bergepok dengan harta benda, harga diri. Iya. Umpama ginilah. Umpama ini ada pengumuman. Ya, ini ada pengumuman betul ya. Ya. Pengumuman diumumkan untuk umum. Pendaftaran karyawan BUMN dengan syarat bla 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 bla. Yang satu, pengumuman pendaftaran menjadi walinya Allah dengan ketentuan yakin dan percaya penuh menghamba kepada Allah. Kira-kira nih Pak nggih, kira-kira nggih Bu nggih. Orang ini berjejal di mana? Di pendaftaran karyawan BUMN dengan syarat yang bla 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 tadi, atau berbondong-bondong mendaftar menjadi walinya Gusti Allah hanya dengan syarat ya apa? Taat. Kira-kira pilih mana Bu? Pak. Nah, pilih mana ya? Orang itu pasti akan berbondong-bondong menjadi karyawan BUMN. Karena apa? Bonafit. Iya kan? Bonafit. Karena apa? Mentereng, gajinya banyak, hidupnya serba kecukupan dan sebagainya. Orang ke situ larinya. Dia tidak lari mencari pendaftaran menjadi walinya Allah. Loh iya. Bisa di cross check, ya bisa di cross check. Ini bisa di cross check ini. Umpama niki Pak di cross check. Pendaftaran malaikatnya Allah membuka pendaftaran menjadi wali dan yang sini membuka pendaftaran menjadi karyawan. Itu berbondong-bondong. Ya. Ini sifat apa? Sifat nafsiyahnya manusia yang mengajak mereka
untuk menikmati kehidupan dunia yang hanya sementara. Bukan berarti tidak boleh melakukan atau mencari dunia, tidak. Bukan itu. Bahkan orang Islam itu wajib, bahasanya wajib, ya, untuk wajibnya. Kalau mungkin ya bahasa yang lain ya ya haruslah, kudulah kaya. Ketika orang Islam ini kaya dan dia menjadi sifat yang amanah, maka tidak ada yang namanya pencurian, perampokan, penipuan dan yang lainnya. Ladang sumber-sumber yang diciptakan Allah untuk menggapai menjadi walinya Allah, surganya Allah, ada 6 Pak Bu. Jangan pilih. Iya, jangan pilih. Boleh melalui jenengan jalur abid, bisa melalui jalur alim, bisa melalui jalur muta'alim, bisa melalui jalur walin, bisa menggunakan armada mukhtarikin, bisa menggunakan perahu muwahhidin. 6 perahu ini, Ibu dalam tahap ini jenengan bisa tempuh. Dan ketika jenengan melakukan 6 tadi, ambil salah satu lah. Loh, iya. Jangan kecil hati dan jangan pesimis ketika panjenengan Pak Bu menjadi seorang pejabat tidak bisa menjadi kekasihnya Allah. Jangan. Jenengan menjadi seorang pejabat, menjadi seorang pemimpin, bisa menjadi kekasihnya Allah, karena jalan ini diberikan Allah kepada kita. Melalui walin tadi, penguasa. Loh ya, abid. Ya, ini kalau abid melalui jalur pendaftaran wali ya. Ini ya Pak ya, Bu ya. Menjadi kekasihnya Allah melalui jalur abid, ini berat ya. Ini rata-rata yang bisa melakukan, menjalankan ini para orang-orang yang sudah mulai masuk ke umur ya 50 ke atas lah rata-rata. Karena mereka sudah mulai berpikirnya tenang, hatinya lapang, hanya kepada Allah lah yang mereka cari. Jalan ini menggunakan Jalan ini menggunakan torikoh yang ada di Indonesia, yang masyhur mu'tabaroh dalam Nahdlatul Ulama. Torikohnya terserah panjenengan. Ini biasanya melalui abid, ya, melalui abid. Ini bukan enteng Pak, berat. Kadang-kadang kulon jenengan niki abid itu lah ahli ibadah. Loh iya, coba ibadah kita dengan Gusti Allah ini full murni karena Allah, full murni karena transaksional kepada Allah, ya kan? Rata-rata kulon jenengan niki napa full. Ya bukan full lah, oke lah, separuh lah. Separuh ini transaksional dengan Allah. Ya berani sini. Ya bukan hanya jenengan Pak Bu. Kulo nggih sami kalian jenengan sami. Masih tahapan ibadah kulo jenengan iki masih tahapan transaksional dengan Gusti Allah. Ketika kulon jenengan ini masih ibadahnya sebatas transaksional kepada Allah, maka kita jangan mengharap dan jangan mengandai-andai menjadi kekasihnya Allah.
Saged dipentami nggih, Pak nggih. Saged nggih. Ah gini nggih. Nah, sehingga akhirnya apa? Sehingga akhirnya kula panjenengan sedaya niku bisa melihat ini jalur ini. Ya maka ketika jenengan ambil jalur ini ya harus disiapkan lahir batin ya. Untuk yang ya minimal ini kula panjenengan sedaya niki pada posisi yang tahapan kedua. Apa? Alim. Alim ini dengan syarat ya. Loh, alim itu bisa menjadi sebuah atau orang yang berilmu, orang yang memiliki wawasan tabakhur ya dalam bidang-bidangnya itu. Itu ternyata para kiai ini, kiai-kiai pondok pesantren ya, kiai-kiai yang lain, kiai-kiai sepuh yang lain ya, para habaib yang lain, para masyayikh yang lain ini melalui jalur yang namanya alim. Beliau betul-betul tabakhur dalam ilmu ya. Ini berat lagi karena apa? Syaratnya harus alim ya. Maka jangan dia katakan bahwa ketika orang-orang yang alim-alim itu para guru-guru kita, para masyayikh kita, para ahlul bait, para habaib ya, para kiai-kiai pesantren hanya mulang, jangan disalahkan. Lu tidak, thariqah beliau itu begitu, jalan dia menuju kepada Allah, ingin mendapatkan sebuah titel waliyullahnya Allah melalui jalur alim. Lah jalur alim ini ya jangan disalahartikan. Ketika jenengan Bu jenengan iki pinter ngalim ngalim. Tidak ada waktu kosong paribasanya. Semua full untuk mengulang santri, untuk didik para murid, untuk minterno para anak-anak didik. Begitu juga bapak-bapak. Andai kan menjenengan jadi apa? Pak, saya kan guru SD, saya kan guru SMP, saya kan guru madrasah, saya kan bukan kiai, tidak paham ilmu agama. Pak, bahasa alim di sini, Pak, alim di sini tidak harus orang yang pandai agama, tidak. Jenengan menjadi dosen, menjadi guru SMP, SMA, SMK, bahkan sampai kepada PAUD. Terus wong kampung-kampung kira siapa sekolah apa? Sekolah PAUD ya. Itu bisa. Yang penting pikiran dan hati jenengan curahkan full kepada anak didik panjenengan, kepada santri panjenengan, kepada murid-murid panjenengan. Ketika jenengan sudah seperti itu, maka jenengan bisa menjadi walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya betul. Ya betul. Karena apa? Tadi dengan landasan dawuh tadi, ad-dunya mazra'atul akhirah. Ya jangan yang pandai ilmu agama segoro ngilmu akhirnya mengatakan bahwa yang tidak di SMP, di SMA tidak. Cuma godanya orang-orang yang masuk dalam dunia pendidikan. Nah, alim itu pendidikan ya. Dunia pendidikan ini apa? Satu, yang namanya perekonomian. Iya kan? Sing dulek-ulek mung gaji ae. Kira bayaran netok. Kira sibuk ke sana, sibuk ke sini. Wah, undangan sana, undangan sini, seminar sana, seminar sini. Kira anak didiknya terbengkalai. Lah ketika seperti itu ya jangan ambil jalur yang namanya alim.
Berarti apa? Sudah lah, lepas. Kok usah lepas? Iyalah. Ya. Karena jenengan tidak full hati dan pikirannya ini, tidak full untuk anak didik. Lu kadang-kadang ya bantah lagi yo. Ya Pak ya. Bantah lagi, lu saya kan butuh kehidupan Pak, anak istri saya bagaimana, ini butuh makan dan butuh minum sebagainya, ya butuh pakaian bagus lah, butuh sandangan yang bagus lah, butuh kendaraan, butuh bayar ini bayar itu ya. Ya, jenengan kula niki pusing ketika mendapat surat tagihan dari petugas PL petugas kredit, petugas air, petugas yang lainnya. Ya. Jenengan takut gemetar ketika mendapat undangan petugas pajak dan sebagainya. Di saat jenengan mendapat undangan dari Gusti Allah yang lewat jalur khusus namanya alim, mulang, didik, tarbiyah kepada anak-anak, jenengan tidak gemetar sama sekali, jenengan banyak alasan sehingga menyebabkan anak didik panjenengan ini tidak ada rasa tumancep ilmunya. Sekali lagi, jalur pertama dia apa? Abid. Jalur yang kedua alim. Bapak-bapak, ibu-ibu, menawi panjenengan ambil jalur niki, kula yakin jenengan bisa menjadi kekasihnya Allah. Ada 6 tadi ya, ada 6. Terserah panjenengan niki ambil yang mana. Gitu ya. Ketika jenengan mau ambil yang, saya mau ambil yang abid Pak, dilihat diri kita mampukah atau belum. Ketika mau mengambil jalur muta'alim, jalur alim, orang yang pintar, sudahkah hati dan pikiran kita tercurahkan kepada anak didik? Isine mung mikirkan anak didik kabeh. Piye carane manfaat, piye carane barokah, piye carane anak-anak iki, murid-muridku iki iso berkembang dan manfaat, berguna, khairun nas anfa'hum linnas. Ini bagaimana? Ini jiwanya. Kalau seperti itu, subhanallah, masya Allah, kula yakin, hakul yakin, jenengan bisa menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Pak, aku ngilmu gak duwe Pak, terus ngaji ya ora patek iso, ibadah ya ora patek khusuk Pak. Terus saya kan orang yang bodoh, isine mung isone mung sembayang 5 wektu, iku wae nek ora keseret gawe-gawean. Padahal saya ingin menjadi kekasihnya Allah. Ibu, bapak, gak usah khawatir, gak usah pesimis, gak usah wedih. Karena apa? Tadi kan jam 6 kan? 6 nggih. Apa? Jenengan ambil lintas muhtarikin. Jenengan ambil apa? Lintas muhtarikin. Ya Pak. Ketika jenengan ambil lintas muhtarif, ya. Muhtarif, pekerja. Ya, pekerja. Apapun pekerjaan panjenengan, profesi apapun yang jenengan jalani, kerja nopo kemawon sing panjenengan lakoni niku bisa menjadi jalur cepat menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kan petani Pak, masa petani
bisa menjadi kekasihnya Allah. Loh Pak, saya kan karyawan buruh Pak, istirahat saja tuh hanya setengah jam, maksimal 1 jam itu wis dioyak karo Pak pabrik lentuk sembahyang montal. Itu peraturan yang ada pada di situ, jenengan ikuti. Tetapi menjadi kekasihnya Allah melalui jalur bekerja ini dibuka lebar, dibuka luas, panjenengan masuk. Dengan apa? Hati panjenengan, pikiran panjenengan ini digantungkan, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenengan jadi karyawan gak perlu jegal-jegalan ninggal kancane, gak perlu cari muka. Mergo opo? Raine mukane ora ono dawai hilang. Ndak perlu. Kenapa? Jenengan menjadi petani ora perlu opo pacule landep arite landep. Nek pacule landep arite landep, akhirnya opo? Galenge kancane, galenge tanggane apa padha gripis. Ketika jenengan seperti itu, ya jangan harap jenengan jadi kekasihnya Allah. Jangan. Maka panjenengan kalau menjadi kekasihnya Allah lewat jalur yang pekerja. Jenengan nek nak kebun, ya kebun dirumati sing api, kebun ditata sing api, bates patok yo bates patok, bates galeng yo bates galeng. Ketika ada pengairan ya pengairan yang bagus, ketika nanti panen ya kita melihat kanan kiri, kita mengingat kepada yang tidak mampu ya. Nafkah kita curahkan kepada anak istri. Intinya adalah semua itu ditujukan kepada Allah melalui jalur pekerjaan. Kalau jenengan sudah ambil jalur pekerjaan, jenengan niatkan yang lurus, hati yang mantap, pikiran yang kokoh dengan niat menjadi kekasihnya Allah, yakin panjenengan bisa menjadi hamba-hamba kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saged dipun pahami Bu nggih, Bapak-bapak nggih. Bismillah. Amalan 3 yang adalah 1 mencari jihad, yang ketiga yang penting bagi semua